pemikiran modern ini memang di kurikulum Fakultas Filsafat sini ada dua memang ya, ada sejarah pemikiran modern, ada juga sejarah filsafat modern gitu kan ya. Kan ada dua ya. Karena orang selalu bertanya-tanya apa bedanya ini? Beda. Kalau ini tuh khusus filsafat ya. Kalau sejarah filsafat modern itu benar-benar khusus filsafat. Meskipun dalam beberapa hal yang mau tidak mau ada overlap kali ya. Karena namanya juga modern, sama-sama modern ya. Tapi kalau sejarah filsafat modern itu khusus di wilayah filsafat. Kalau pemikiran itu semacam gambaran umum dan lebih kultural kali ya. Gambaran umum, katakanlah sosio-kultural tekanannya. Maka isinya jadi agak lain. Kenapa muncul mata kuliah ini? Karena dirasakan untuk memahami kemodernan tidak cukup hanya mempelajari filsafatnya saja gitu kan. Itu kan meskipun filsafat itu mendasari banyak hal dan berdampak banyak hal dalam dunia kultural kan, tapi dunia kultural modern itu selalu lebih luas jauh lebih luas daripada hanya bisa dimengerti lewat filsafatnya saja gitu kan ya. Maka di sini kita lihat dalam kerangka yang saya bagikan itu, pertama-tama kita akan membicarakan constitutive of modernity, jadi unsur-unsur konstitutif ya, unsur-unsur yang membentuk kemodernan di situ. Lantas yang bagian yang kedua, ini kan terdiri dari dua bagian ya. Yang bagian yang kedua adalah the quintessence of modernity. Nah, ini kebetulan saya tulis dalam bahasa Inggris karena waktu itu ada yang minta kurikulum the shaping of modern mind dalam rangka saya nggak tahu sebetulnya supaya ada satu orang dari Amerika yang mau melacak waktu itu sejauh mana modernitas Barat sebenarnya secara eksplisit dibahas di dalam kurikulum filsafat. Maka saya membuat ini. Jadi ini terpaksa dalam bahasa Inggris ya. Unsur pembentuk kemodernan itu yang pertama, constitutive of modernity. Yang kedua adalah the quintessence of modernity, artinya inti ruh kemodernan itu sesungguhnya apa. Nah ini lain lagi gitu kan ya, untuk menangkap itu. Yang pertama adalah constitutive of modernity, unsur-unsur pembentuk kemodernan itu ya. Di situ ada, ini kita akan melihat unsur-unsur pembentuk modernitas. Di situ ada humanisme, yang kedua kita akan membicarakan protestantisme, karena bukan hanya soal agamanya di situ, tapi bagaimana agama ini pada akhirnya menurut suatu tesis dari Max Weber melahirkan kapitalisme gitu kan ya, yang merupakan unsur sentral di dalam kemodernan. Kemudian rasionalisme, nah, kita tahu itu juga ini bagian yang sentral di dalam kemodernan, rasionalisme. Lantas kritik atas rasionalisme yaitu romantisisme.
romantisisme abad 19-an, gerakan kultural yang sangat besar juga gitu, yang mau coba mengimbangi, mengcounter Aufklärung, gerakan pencerahan. Dan yang terakhir adalah kapitalisme. Waktu kita membicarakan Protestantisme pasti sudah akan muncul sedikit kapitalisme, tapi kapitalisme berkembang sendiri sedemikian pada akhirnya toh tidak identik dengan Protestantisme. Dia lepas seperti seorang anak yang menjadi dewasa sendiri dan bertumbuh sendiri dengan arahnya sendiri. Gitu. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah inti modernitas. Inti kemodernan, di situ ada reflektivitas. Kita akan lihat reflektivitas modern, dan itu mengacu kebanyakan ke Anthony Giddens. Jadi kalau di sejarah pemikiran tidak melulu filsuf. Tidak. Oh, banyak. Kita lihat arealnya luas sekali gitu. Anthony Giddens, ada Barry Sandiwell, lantas ada juga yang merenungkan mengenai aspek narsis yang dalam dunia pop sekarang juga itu bahkan menjadi kata-kata populer gitu ya, narsis gitu kan ya. Gue banget narsis, dan lewat Facebook segala macam itu narsisisme makin menjadi-jadi gitu kan ya. Semua orang pamer diri gitu. Dan Facebook adalah etalase untuk narsisisme diri gitu. Nah, tapi sebuah kajian kultural yang sangat menarik mengenai karakter narsistik dari kemodernan itu ada pada Christopher Lasch. Oh, saya barusan baca bukunya. Oh ya? Narsisisme modern. Apa yang judulnya itu? In American Society, narcissism itu. Christopher Lasch. Suatu kajian yang menarik. Karena kita perlu tahu juga, kalau dalam istilah psikoanalisis, narsisisme itu penyakit ya. Artinya obsesi terhadap diri sendiri sedemikian yang justru menunjukkan, nanti kita akan lihat, kekosongan yang mendalam dan mendasar gitu. Dan di dalam kemodernan ada suatu kekosongan yang inherent, yang mendasar gitu, yang membuat orang modern suka sakit jiwa gitu, suka nembakin orang tiba-tiba gitu kan. Itu kan banyak kasus seperti itu, yang terorisme lah apalah. Itu karena kekosongan yang mendasar. Narsisis, di balik narsisisme ada sakit ya, ada penyakit tertentu. Ada juga yang membahas kebebasan modern. Ya, di sini kita akan mengacu, orang yang membahas ini secara cukup mendasar adalah Erich Fromm. Erich Fromm, seorang psikoanalis yang sempat bergabung juga dengan Sekolah Frankfurt. Lalu modern subject, ada banyak orang bicara mengenai modern subject sebetulnya.
mungkin Charles Taylor kita akan pakai. Authenticity. Kenapa? The Ethics of Authenticity. Oke. Tapi bukan dari situ, Pak. Bukan, ada buku yang lain dari ya. Saya lupa nanti saya. Charles Taylor, kalau sempat barangkali Michel Foucault. Charles Taylor sebetulnya ahli Charles Taylor adalah Romo Anton di sini. Saya kira di Indonesia dia yang paling menguasai. Sayang dia nggak sempat bisa ngajar. Menurut saya dia jagoannya, karena disertasinya khusus mengenai Charles Taylor. Dia ahli Charles Taylor. Kalau tidak Michel Foucault, hanya Michel Foucault itu nongol di mana-mana gitu kan. Jadi dalam struktur kekuasaan, apa namanya, mata kuliah struktur anatomi kekuasaan itu muncul di dalam filsafat kontemporer muncul ya habis orang ini memang gitu, jadi selalu relevan di mana-mana. Nah, dilema rasionalitas modern. Dilema rasionalitas modern itu di situ ada Horkheimer dan Habermas. Kalau masih sempat, karena menurut saya ini penting juga adalah pandangan kritis dari Asia. Amartya Sen? Ya bisa, tapi juga Edward Said yang saya bayangkan. Sama Gayatri. Oh, Spivak. Oh, ini memang pandangan Asia, Spivak. Kenapa? Gayatri. Lah iyalah, Spivak kan bagaimanapun juga temannya dia itu India gitu kan. Tapi kan dia murid langsung dari Derrida. Said pun belajar di Barat, semuanya juga belajar di Barat. Oh, iya. Amartya Sen pun kita ragukan apa betul India, dia seumur-umur di Inggris gitu kan, di Oxford. Ya gimana lah, India itu kan sepotong Barat, sepotong gitu ya. Jadi ini Said, Edward Said dan barangkali Spivak, Gayatri Spivak. Sebenarnya ada juga Homi Bhabha ya. Nanti lah. Homi Bhabha. Ya ini geng India dan apa namanya, Palestina. Edward Said orang Palestina ya. Ya mereka sebenarnya cukup tajam. Nanti kita lihat, karena sebetulnya ternyata itemnya banyak ini dan sangat luas sehingga saya nggak tahu, kalau semester lalu tuh beberapa bagian jadi tak sempat terbahas karena menyuruh, artinya diskusinya panjang sehingga makan banyak waktu. Akhirnya beberapa bagian tak sempat terbahasnya. Tapi at least kalau kalian berpikir mengenai kemodernan, mau tahu kemodernan, sebenarnya menurut saya ininya. Artinya kalaupun kelak ada yang mau mempelajarinya sendiri, ini rutenya kira-kira, gitu. Itu sudah apa highlights betulan dari what is modernity, gitu kan. Atau bagaimana itu terbentuk gitu kemodernan itu. Ya, terutama bagian awal ini. Bagian awal ini sebetulnya bahannya ini secara cukup kompak terdapat dalam buku yang saya edit ya, Humanisme. Itu hampir segala ini sebetulnya ada secara implisit. Ini dalam buku Humanisme yang diterbitkan oleh Jala Sutra waktu itu ya. Udah menghilang dari Gramedia kemarin? Ada. Masih ada? Tapi di wilayah sosiologi mereka taruhnya bukan di filsafat gitu ya. Jadi entah gimana mereka kategorinya sekarang ada ajaib gitu. Kok jadi sosiologi? Nggak tahu. Saya pun cari-cari di mana, terus tanya ke di komputernya, ke orang yang di komputernya, di sebagian sosiologi.
Sementara saya punya sendiri hilang dipinjam orang, dan di perpustakaan pun hilang dipinjam orang, nggak tahu. Barusan saya lari sebentar untuk ngasih lihat sebetulnya. Tapi seru udah lihat kan yang hitam abu-abu itu, yang ada gambar orang. Ya itu persis cerita di dalamnya adalah perjalanan kemodernan itu dari humanisme awal, bahkan dari klasik gitu ya, dari klasik Yunani, bagaimana itu berkembang. Kenapa begitu? Karena sebetulnya hampir seluruh proses kemodernan itu adalah proses yang antroposentrik ya, yang berpusat pada manusia. Maka aneka pemikiran di dalam kemodernan sebetulnya bisa juga dikatakan aneka bentuk humanisme gitu. Entah itu bernama eksistensialisme nantinya, entah itu bernama rasionalitas Kantian, itu juga bentuk humanisme tertentu. Hampir semuanya ini itu adalah bentuk-bentuk humanisme sebetulnya, eksplisit ataupun tidak. Nah, itu sebabnya kalau kalian baca buku yang saya edit itu humanisme, kalian dapat itu semua di dalamnya. Bahkan sampai kritik-kritik yang mutakhir, sampai ini pun sebenarnya masuk ya, ada secara implisit gitu. Ya, tapi kalau mau mencari rujukan yang lain di bawahnya ada itu. Saya sebutkan di bawahnya itu kan ada dari Grand Britain, Civilization in the West, atas pembentukan pemikiran modern itu yang sudah dikembangkan, sudah tidak tertib lagi dalam bahasa Indonesia. Ada Lawrence Cahun, The Dilemma of Modernity, ada Anthony Giddens, The Consequences of Modernity. Barry Sandiwell sangat komprehensif yang terakhir itu, yang 5 itu. Reflexivity and the Crisis of Western Reason, itu khususnya mengenai rasionalitas dan refleksivitas. Itu renungan yang pelik, sangat mendalam dari Barry Sandiwell. Yang saya lupa cantumkan itu adalah Charles Taylor. Apa subjek gitu judulnya itu. Nanti kalau ketemu bukunya saya kasih lihat. Oke. Jadi kita lihat bahwa jelas sejarah pemikiran modern jauh lebih luas daripada sejarah filsafat modern ya. Dan rutenya pun ada berbeda ya, sejarah filsafat modern itu. Baik, nah sekarang kita akan membahas yang pertama dulu, humanisme. Ini dulu kita akan membahas. Kita akan membahas humanisme dulu.